Kembali kami ya Tuhan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terbukti sampai dengan saat ini, kami masih merasakan napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada saat ini, kami melaksanakan ibadah persekutuan pada minggu kami hari ini. Tuhan berkati ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya memulai pemberitaan khotbah pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, saya akan menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini, juga yang melalui ibadah live streaming Nusantara TV. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom bagi kita semuanya. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di minggu kita saat ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita semua pasti mengharapkan hal-hal baik ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya meyakini bahwa kita semua sebagai orang yang percaya pasti berharap akan kehidupan yang lebih baik lagi. Semua pasti mengharapkan adanya pembaharuan di tengah-tengah kehidupannya masing-masing. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali keinginan kita, sering sekali pengharapan kita yang kita sampaikan atau yang kita harapkan itu tidak terjadi atau tidak terwujud di tengah-tengah kehidupan kita.
Sehingga hal itu bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita putus asa, bisa membuat kita frustasi dan kehilangan arah. Di dalam khotbah kita hari ini menjelaskan bagaimana bangsa Israel yang menginginkan adanya satu perubahan di tengah-tengah bangsa mereka. Perubahan yang mereka inginkan adalah menginginkan adanya satu raja yang menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Pada waktu itu, Samuel masih menjadi raja atas mereka. Samuel menjadi orang yang menuntun mereka keluar daripada perbudakan. Dan Samuel juga yang terus membimbing mereka sampai mereka pada akhirnya memperoleh satu kemenangan. Tetapi tiba saatnya ketika Samuel sudah memasuki usia yang cukup tua, Samuel diminta oleh bangsa Israel untuk digantikan sebagai raja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di istilah bahasa Batak kita sering menemukan kata berikut ini. Sainiripu parhunikan, HP pargadongan. Sainiripu parsaulian, HP hamagoan. Perkataan ini bermaksud bahwa ketika pun kita menginginkan yang namanya suatu keuntungan, ketika kita menginginkan yang namanya suatu pembaharuan atas hidup kita yang dapat memberikan laba di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi bisa saja itu menjadi berbalik dari apa yang kita harapkan. Bisa saja pengharapan kita akan kehidupan yang lebih baik bisa menjadi mengarah kepada hal yang buruk karena kita terlalu memaksakan kehendak kita. Demikian halnya di dalam 1 Samuel 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Kita melihat bagaimana bangsa Israel selalu berseru, selalu mengatakan bahwa mereka harus dipimpin oleh seorang raja yang muda dan yang mampu membawa mereka keluar dari kesengsaraan. Oleh sebab itu di ayat 4 kita bisa melihat bagaimana bangsa itu selalu menyerukan, karena engkau sudah tua, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami yang memerintah kami. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya karena Samuel yang sudah tua, bukan hanya karena Samuel tidak bisa memimpin bangsa itu kembali ke kejayaannya, tetapi ada satu hal lain yang membuat mengapa bangsa Israel ingin sekali Samuel digantikan sebagai seorang raja atas mereka. Alasannya adalah supaya mereka menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa yang lain kita bisa melihat mereka dipimpin oleh seorang raja yang berasal daripada bangsa itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya ketika Samuel menjadi pemimpin bangsa Israel, kita mampu melihat ada pembaharuan. Mereka yang berasal dari tanah perbudakan bisa keluar oleh karena tuntunan Samuel dan karena pertolongan Tuhan. Tetapi pada saat ini mereka lupa akan hal itu karena Samuel telah memasuki usia yang tua. Karena Samuel sudah tua, dia mencoba mengangkat kedua anaknya, yakni Yoel dan Abia. Samuel mencoba mengangkat Yoel dan Abia menjadi seorang hakim atas bangsa Israel. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi setelah Samuel mengangkat Yoel dan Abia menjadi seorang raja dan seorang hakim atas bangsa Israel? Kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Yoel dan Abia justru berada jauh pada kehendak Tuhan. Justru berada jauh pada
kehidupan ayahnya, yakni Samuel itu sendiri, yang takut akan Tuhan, yang berhikmat oleh karena Tuhan. Kita tahu istilah Batak mengatakan, "Dang dau tuwis siap bonana." Tetapi ketika Yoel dan Abia melakukan hal tersebut, hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan, istilah itu bisa kita rubah menjadi Daudo tubisian bonana. Karena kalau kita meyakini dan Daud tubisian bonana yang pada mulanya Samuel adalah orang yang takut akan Tuhan, kemungkinan besar Yoel dan Abia adalah orang yang takut akan Tuhan juga. Tetapi sebaliknya, Daudo tubisian bonana. Yoel dan Abia melenceng daripada semua itu dan tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya, yakni Samuel itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel menyuarakan bahwasanya mereka harus dipimpin oleh seorang raja, pada waktu itu Samuel merasa kecewa. Samuel merasa kesal. Dapat kita lihat seperti yang telah kita baca di sini. Samuel merasa bahwa dirinya kesal sekali karena merasa dikucilkan. Karena mengatakan bahwa dia sudah tua dan tidak layak lagi menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Padahal Samuel sudah membawa mereka menuju kemenangan. Tetapi pada waktu tuanya, dia tidak lagi dihormati. Dia malah justru ingin digantikan. Yang kita tahu bahwa Samuel sebenarnya adalah orang yang berhikmat, yang kalaupun dia memasuki usianya yang tua, yang kalaupun dia tidak mampu lagi untuk berperang, memimpin bangsa itu, melawan bangsa-bangsa yang lain, tetapi dia punya satu keahlian, yaitu hikmat yang berasal daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menuntun kita semuanya. Mereka lupa akan hal itu. Oleh sebab itulah, ketika bangsa itu menyuarakan itu, ada kecewa. Tetapi kekecewaan itu bukanlah bersifat terus-menerus sepanjang masa. Tetapi Samuel malah berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan segala pergumulannya. Dia menyampaikan apa yang terjadi terhadap dirinya dan apa yang diinginkan oleh bangsa Israel itu sendiri. Kita melihat ketika Samuel berdoa, Tuhan menjawab doanya. Tuhan berkata, dengarkanlah semua perintah dan semua perkataan orang Israel. Karena sebenarnya yang mereka tolak adalah Tuhan dan bukan Samuel. Karena pada dasarnya Samuel adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Jadi kalau bangsa itu menolak Samuel, itu artinya mereka juga menolak Tuhan yang memimpin atas semua bangsa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya apa dasar mengapa bangsa itu menemukan atau ingin menginginkan raja atas mereka? Itu hanya karena Yoel dan Abia yang tidak melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat 3 kalau kita melihat bersama, Yoel dan Abia justru mengejar laba, justru menerima suap, dan justru memutarbalikkan keadilan. Kalau kita melihat ketika anak seorang raja, tentu anak raja itu akan menuruti segala perintah Tuhan sesuai dengan rajanya itu sendiri. Tetapi ini malah berbalik, sehingga bangsa itu ingin adanya perubahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan yang menyapa kita di kesempatan kali ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang pertama kita belajar daripada pribadi Samuel. Samuel meski pada saat itu masih tua dan masih menjabat sebagai seorang raja, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi berbagai persoalan, berbagai rintangan yang dia hadapi, secara khusus ketika bangsa Israel menyuarakan mereka hendak menginginkan seorang raja. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri.
Dia berdoa kepada Tuhan, dia menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Itu yang bisa kita pelajari daripada Samuel. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin pada saat ini kita semua mengalami berbagai macam pencobaan. Kita semua berada dalam masa situasi yang mencekam. Bahkan kita gelisah akan kehidupan kita, akan hari-hari yang akan datang, akan masa depan kita. Para orang tua mungkin memikirkan bagaimana anaknya supaya sukses. Para anak berpikir bagaimana kelak masa depannya, apakah cita-citanya akan dapat tercapai atau tidak. Dan begitu pun kita semua yang hadir pada saat ini, kita punya pergumulan kita masing-masing. Kita punya persoalan kita masing-masing. Tetapi ingatlah, di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah hal yang kita hadapi itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Kita harus meyakini itu. Dan yang kedua, kita belajar apa itu sebenarnya doa. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita melalui doa dan seruan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita harus meyakini bahwa doa kita itu adalah doa yang berlandaskan dari hati yang tulus, dari hati yang rendah untuk memohon dan menerima berkat daripada Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu ketika kita mengalami berbagai hal tadi, ingatlah Filipi 4 ayat 6. Berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diajari untuk tidak khawatir akan segala persoalan kehidupan kita, tetapi kita diajari untuk menyampaikan semuanya kepada Tuhan di dalam doa kita, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar daripada khotbah kita saat ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak di tengah-tengah kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadir saat ini maupun yang berada dalam live streaming Nusantara TV untuk menyanyikan kembali buku nyanyian nomor 501 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan temukan di situ bahwasanya Tuhan memimpin langkah kita. Akan ku
Bapak Ibu Saudara-saudari, di lirik yang pertama tadi mengatakan, "Kala hatiku lemah, agar hatiku tak ragu, akan kuat kuasanya." Di bait yang kedua kita menemukan, kala kita letih lesu, Dia menopang langkah kita semuanya. Seperti topik minggu kita hari ini, Allah menguatkan hamba-Nya, maka kita harus yakin kita sudah ditopang, kita dikuatkan oleh Tuhan di dalam menghadapi segala situasi kehidupan kita. Maka tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran atas hidup kita, tetapi yang ada adalah kepercayaan kepada rancangan Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala hal baik yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh merasa bahwa kami kuat, bahwa kami ditopang oleh-Mu yang kudus itu. Tuhan, pada saat ini, kami seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu ini, maupun yang hadir melalui live streaming di ibadah yang dilaksanakan oleh Nusantara TV. Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan melimpahkan berkat-Mu. Tuhan yang menuntun kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami adalah yang lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan-Mu. Maka kami memohon Tuhan untuk menuntun kami di setiap perjalanan hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati dari anak-anak sampai dengan yang lansia. Tuhan berikan kesehatan, berikan juga sukacita untuk mereka semua. Berkati segala hal yang kami pergumulkan, berkati segala hal yang kami inginkan, supaya semuanya itu bisa terwujud oleh karena kehendak-Mu saja. Mungkin pada saat ini ya Tuhan, kami merasakan kebimbangan, kami merasakan kegelisahan, dan kami takut akan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Tetapi kami percaya penuh bahwa Engkau adalah yang menyertai kami. Maka kami percaya akan penyertaan-Mu itu. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan kuatkan, Tuhan topang, berkati obat yang mereka makan, supaya membuat jemaat-Mu itu menjadi pulih kembali. Jikalau ada yang merindukan pekerjaan, bahkan merindukan cita-cita mereka yang akan mereka tuju, Tuhanlah yang mewujudkan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami persembahkan hidup kami, dan kami memberikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati dan menaungi kami. Banyak dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami tetap berjalan di jalan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terima doa kami ini, dan jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Amin.